wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan nama saya Ermita Faradisa, NIM T 2019-9084. Dan saya Solihin dengan NIM T 2019-655. Saya Rizky Adisanto dengan NIM T 2019-991. Saya Evin Faida, NIM T 2019-90. Di sini kami akan menjelaskan tentang saya antologi pendidikan Dan saya epistemologi pendidikan. Saya aksiologi pendidikan. dan dosen Bapak Ali Hasan, dosen Filsafat Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi pendidikan. Ontologi pendidikan mengupas tentang hakikat pendidikan. Ontologi merupakan asas penetapan ruang lingkup serta asas penafsiran akan hakikat pokok objek pengetahuan. Ontologi juga merupakan bidang pelaksanaan yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada. Menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Maka yang dapat dibicarakan dari hakikat pendidikan hanyalah transidental, yaitu ciri atau sifat hakikat. Dengan mendeskripsikan ciri atau sifat hakikat, kita harus paham dulu tentang istilah pendidikan. Pandang, yaitu dari sudut pandang bahasa Arab dan sudut pandang bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, pendidikan disebut dengan education, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan at-ta'lim, at-tarbiyah, dan at-ta'dib. Namun, ketiga istilah tersebut dapat kita miliki dengan makna tersendiri, dengan menunjukkan pengertian tentang pendidikan. Kata ta'lim merupakan bentuk dari masdar kata ulama yang berarti menyampaikan, memberi, atau keterampilan dalam hal pendidikan. Sedangkan kata at-tarbiyah merupakan masdar dari kata robba yang berarti mengasuh, mendidik, dan memberikan segala sesuatu tentang keilmuan. Sedangkan kata at-ta'dib merupakan masdar dari dengan kata ad-daba yang berarti mendidik dengan. Sedangkan kata at-ta'dib merupakan masdar dari kata ad-daba yang berarti mendidik dengan menyempurnakan akhlak budi pekerti yang dididik. Di sini dapat disimpulkan bahwa hakikat pendidikan adalah merupakan pertolongan kepada manusia agar menjadikan manusia sebagai manusia dan memanusiakan manusia sebagai manusia dalam segala hal atau sesuatu hal yang sudah ada. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu epistemologi pendidikan. Epistemologi pendidikan menurut bahasa Yunani itu terbagi dua bagian, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan, logos itu teori. Jadi secara etimologi, epistemologi adalah teori pengetahuan, sedangkan secara terminologi adalah salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Dalam menetapkan sumber pendidikan, seorang tokoh Abdul Fattah yang dikutip oleh Samsul Nizar bahwa ia membagi sumber pendidikan itu menjadi dua, yaitu sumber ilahi, yang dimana sumber ilahi ada Al-Quran, hadis, dan as-sunnah. Dan yang kedua sumber insaniyah, yaitu proses ijtihad manusia dari fenomena yang muncul dari kajian lebih lanjut terhadap sumber ilahi yang masih bersifat global. Dan juga ada pendapat sumber pendidikan itu ada dua, yaitu ada tiga, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dalam mengurai ajaran pendidikan Islam diperlukan metode pendidikan. Adapun metode pendidikan adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang pendidikan dan berada pada tataran filosofi. Adapun metode yang digunakan dalam epistemologi pendidikan yaitu ada 5. Yang pertama, metode rasional atau manhaj akli. Metode rasional adalah metode memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan kebenaran yang diterima oleh akal. Yang kedua adalah metode intuitif atau manhaj zauqi.
Metode intuitif adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak, dan bukan pengetahuan nisbi. Menurut Henry Benson, adalah hasil dari evaluasi pemahaman yang tertinggi. Pengembangan kemampuan intuisi merupakan suatu usaha, memerlukan suatu usaha. Ya. Yang ketiga adalah metode dialogis. Adalah kajian metode epistemologis dalam membangun pendidikan, yaitu dilakukan karya tulis ilmiah yang disajikan dalam bentuk percakapan. Contohnya yaitu dengan cara percakapan antara dua ahli atau lebih berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menerapkan metode ini, kita harus melakukan beberapa cara, yaitu membentuk suatu forum dialog atau mengundang pakar pendidikan untuk berdialog dan lain-lain sebagainya. Yang keempat adalah metode kritik atau manhaj naqli, yang dimana pengertiannya yaitu metode untuk memperoleh pengetahuan pendidikan dengan cara membandingkan suatu teori maupun praktik pendidikan, yang dimana metode ini dilakukan untuk memperoleh keunggulan maupun memadukan pengetahuan dengan pemahaman. Yang terakhir adalah metode kritik. Metode kritik adalah metode untuk menggali suatu pengetahuan tentang pendidikan dengan cara mengoreksi kelemahan suatu konsep atau aplikasi pendidikan. Adapun tahapan untuk mencermati suatu metode ini yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah mencermati suatu objek tersebut, merealisasikan objek kritik dengan menggunakan pedoman atau pijakan dengan menemukan kesalahan-kesalahan. Terus selanjutnya mencari alternatif pemecahan masalah dan menawarkan teori baru dengan alternatif memecahkan masalah. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang aksiologi pendidikan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang asas tujuan pengetahuan atau cabang filsafat. Cabang filsafat yang menyelidiki hakikat yang ditinjau dari sudut pada filsafat. Nah, pendidikan harus berdasarkan nilai-nilai produktif dan harus mempunyai nilai guna bagi manusia. Nilai-nilai dalam pendidikan merupakan hasil dari sumber pendidikan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang dapat dikembangkan untuk etika profektif. Sesuai dengan firman Allah dari surat Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya kurang lebih, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ilmu pendidikan hendaknya ditujukan untuk mengantisipasi masa depan yang lebih baik. Selanjutnya akan diteruskan rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan. Antara lain nilai ibadah bagi pemangku ilmu pendidikan dan penerapannya merupakan ibadah. Yaitu ilmu pendidikan hendaknya dikembangkan untuk media berbuat baik kepada setiap generasi. Kegunaan pendidikan dapat dikaji melalui media mikro dan makro, yaitu pendidikan berfungsi memelihara dan mengembangkan bakat peserta didik berdasarkan norma agama.